Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di media belajar PPKN untuk SMA dan MA sederajat. Kali ini, Bu Nila akan membahas materi kelas 10 bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum masuk ke materi, mari kita melihat peta konsep terlebih dahulu dari nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Di sini nanti kita akan mempelajari macam-macam kekuasaan negara dan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Kemudian yang kedua, kedudukan serta fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nanti kita akan mempelajari apa saja tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian, yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nanti kita akan mempelajari apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, implementasi Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut ini pembahasan poin A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembagian kekuasaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan menurut John Locke membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa pengertian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif? Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang terakhir, kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu pihak, diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Kemudian, pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Setelah kita mempelajari pengertian dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal, selanjutnya kita membahas perbedaan kekuasaan horizontal dan vertikal. Kekuasaan horizontal terdiri dari kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Sedangkan kekuasaan secara vertikal terdiri dari kekuasaan pemerintah pusat, kekuasaan pemerintahan provinsi, kekuasaan pemerintahan kabupaten, dan kekuasaan pemerintah kota. Di sini dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita masuk ke bagian B, kedudukan serta fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Perhatikan pertanyaan berikut.
Dapatkah seorang presiden melaksanakan sendiri tugas dan kewajibannya? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Ayat 1, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Ayat 2, Menteri-Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Keberadaan lembaga pemerintah non-kementerian diatur dalam Kepres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Contoh lembaga pemerintah non-kementerian antara lain sebagai berikut. 1. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. 3. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Demikian pembahasan dari poin A dan B. Untuk poin C, kita tunggu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.